Selamat pagi pemirsa, semangat menyambut Kamis pagi 4 Agustus dengan 3 berita terbaru dalam negeri yang dikemas dalam Kilas Nusantara Pagi. Pemirsa, menjelang akhir tahun, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 3 berbenah mencapai target pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor PKB melalui program pemutihan pajak yang sedianya menarik minat masyarakat untuk membayar pajak dan denda sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, demi meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan operasional penerbangan, PT Angkasa Pura II Persero bersama Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 menggelar apel pencanangan Rem Safety dan Terminal Safety Campaign di Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat. Sebagai pengantar waktu beraktivitas pagi Anda, kami hadirkan kabar baik dan inspiratif dari salah satu atlet para panahan yang berhasil memboyong 3 medali berbeda setelah mengungguli lawannya. Atlet istimewa yang satu ini menggunakan kekuatan giginya untuk melepaskan panah. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Bandung, Jawa Barat masih terus berlangsung hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Program pemutihan PKB tersebut digalakkan untuk membantu pemilik kendaraan menuntaskan kewajibannya atas pajak pokok di tahun ini tanpa dikenakan denda. Ditemui pada Rabu 3 Agustus, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung 3 Soekarno-Hatta, Ida Hamidah mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memiliki 5 manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu bebas denda, bebas tunggakan kelima, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, potongan pembayaran pajak, dan potongan BBNKB 1. Bahkan bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo akan mendapatkan potongan maksimal hingga 10% atau sekitar 5 juta rupiah. Ini yang sangat menarik. Diskonnya itu misalnya manakala masyarakat dalam 1 bulan sudah jatuh tempo, belum jatuh tempo, memanfaatkan pembayaran pajaknya itu dapat diskon 2%. Nah, untuk misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo dapat 24%. Sampai ke 6 bulan sebelum jatuh tempo itu mendapatkan diskon 10%. Luar biasa, kalau misalnya 50 juta lumayan kan? 5 juta dapat diskonnya. Nah, yang terakhir tentunya mendapatkan biaya balik nama kendaraan bermotor ke 1 itu ada diskresi atau kebijakan untuk pembebasan 2,5%. Itu dari nilai jual kendaraan bermotor dikalikan dengan bobot baru mendapatkan 2,5%. Capaian dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Bandung ini ditargetkan sebesar 1,3 triliun rupiah. Target tersebut akan terakumulasi melalui 3 samsat, yakni Bandung Barat Pajajaran, Bandung Tengah Kawaluayan, dan Samsat Bandung Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Apel pencanangan kampanye keselamatan untuk meminimalkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan udara digelar oleh PT Angkasa Pura II berkolaborasi dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 di kawasan Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Rabu 3 Agustus. Selain untuk meningkatkan kepedulian terkait pentingnya kesehatan serta keselamatan operasional penerbangan, kegiatan yang dilaksanakan selama 8 hari terhitung mulai 3 hingga 10 Agustus 2022 tersebut juga sebagai upaya memperkuat keberlanjutan sinergi antara pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan. Kepala Otoritas Bandara Wilayah 1, Yulfridon Gandos Situmeang, mengatakan untuk menciptakan sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal. Khususnya di lingkungan bandar udara terdapat 3 barometer utama, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nanti kita lihat bagaimana hasil checklist yang dilakukan oleh rekan-rekan ini berjalan atau tidak, atau itu. Kemudian kita lakukan testimoni. Nah, apa kalau yang paling penting di sini adalah melihat kesesuaian semua secara langsung. Jadi kita tidak hanya bicara kepada tidak tertulis, tapi kita lihat realnya di lapangan. Ada 3 hal yang penting di sini: skill, ya, terampil, knowledge-nya, secara pengetahuan, dan paling penting apa?
attitude, sikap, bagaimana dia melaksanakan tugas tersebut. Yufridon menambahkan saat ini Angkasa Pura II sedang memasuki fase pemulihan yang ditunjukkan dengan tren peningkatan pergerakan pesawat dan penumpang. Menyikapi hal tersebut, seluruh petugas yang beraktivitas di lingkungan bandara harus bisa menciptakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi udara. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sore hari di lapangan Kota Barat, Holidin berjalan dengan sumringah dengan berselimut sang merah putih, didampingi Setiawan rekannya. Suara gemericing 3 medali mengiringi langkah pria 45 tahun itu. Holidin, atlet para panahan Indonesia, baru saja meraih 3 medali berbeda warna, emas, perak, dan perunggu. Ini adalah hasil dari keikutsertaannya di 3 nomor berbeda, tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra. Holidin bukan atlet panahan yang sama seperti atlet lainnya yang mempunyai 2 tangan. Holidin melakukan aksinya menembak tepat sasaran dengan menarik senar busur panah menggunakan gigi samping kanannya, sementara tangan kirinya memegang busur panah. Tentunya ada cerita di balik gaya memanah yang diklaim sebagai satu-satunya di ASEAN Para Games ke-11 di Solo ini. Kepada Antara, Holidin bercerita dahulunya memiliki 2 tangan dan hobi memanah. Namun ketika tahun 2017 musibah menimpanya, jatuh dari pohon kelapa setinggi 9 meter. Luka parah yang dialami pria kelahiran Pekalongan itu membuat tangan kanannya harus diamputasi. Holidin yang sehari-hari berjualan bubur ayam di kawasan Tamrin, Jakarta ini sempat putus asa. 3 minggu berselang muncul ide untuk memanah, yakni dengan cara menarik senar busur panah dengan gigi. Dengan itu, alhamdulillah saya tetap optimis karena sesuatu apapun yang Allah kasih ke saya itu, kalau orang lihatnya itu musibah, tapi saya anggap itu semua ujian karena untuk berarti saya sabar, ikhlas. Saya yakin itu semua ada rencana Allah. Nah ini alhamdulillah Allah buktikan saya bisa mencapai prestasi sampai sekarang ini. Di awal percobaannya memanah menggunakan gigi, harus menahan rasa sakit dan sempat tidak bisa makan selama 3 hari. Rasa sakit yang dialaminya dikarenakan beratnya tarikan senar busur panah. Holidin mengaku untuk mengikuti ASEAN Para Games 2022 ini, ia harus berlatih setiap hari dengan menembakkan 300 lebih anak panah ke sasaran. Latihan keras tersebut dilakukan karena untuk mampu bersaing dengan atlet lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian berita terbaru yang kami tayangkan pada Kilas Nusantara pagi ini. Siang nanti pukul 1, jangan lupa untuk saksikan kami kembali pada Kilas Nusantara siang. Namun bila Anda takut tertinggal dengan berita-berita penting lainnya, Anda dapat menyaksikannya pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga yang terdapat pada saluran UCTV. Selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. Sampai jumpa.